Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu novel fantasi anak lagi. Well, apalagi kalau bukan The Chronicles of Narnia yang The Silver Chair. Ini merupakan buku keempat dari urutan baca sesuai dengan tahun terbit. Sedangkan dia sendiri menempati urutan keenam kalau kalian ngikutin urutan kronologi. Gue udah bahas ini berkali-kali di video pembahasan buku-buku Narnia sebelumnya. Jadi gue nggak akan jelasin lebih lanjut. Yang jelas ada dua urutan kalau kalian mau ngikutin seri satu ini, yaitu urutan kronologi dan urutan tahun terbit. Jadi kalian bisa pilih salah satu lah. Series Narnia satu ini tuh merupakan salah satu target baca gue di tahun ini. Kalau kalian udah nonton video target baca gue di tahun ini, kalian pasti udah tahu hal itu. Dan ya, gue nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi sampai akhir tahun gue belum menyelesaikan Narnia satu ini, seri satu ini. Maka dari itu gue ngebut bacanya. Dan ya, mungkin sampai video ini tayang gue harusnya, mudah-mudahan ya, sudah menyelesaikan buku kelimanya dan harusnya lagi baca buku keenam waktu video ini tayang. Well, harusnya sih, semoga bisa. Semoga target untuk membaca ketujuh buku Narnia di tahun ini tuh berhasil. Walaupun mungkin nanti video pembahasannya nggak semuanya akan rilis tahun ini sih, tebakan gue. Tapi ya at least seriesnya harus selesai di tahun ini. Dan untuk The Silver Chair ini sendiri, isinya tentang apa? Mungkin akan gue bacain dulu blurb singkat di belakang bukunya, biar kalian tahu gambaran kasarnya gimana. Pangeran tertawan negeri dalam bahaya, Narnia, tanah tempat raksasa merusak. Dengan kejahatan yang menimpa kutukan dan sihir menjadi penguasa, melalui bahaya-bahaya luar biasa dan gua-gua nan gelap, dua sahabat dikirim untuk menyelamatkan seorang pangeran yang tertawan. Tapi misi mereka di dunia bawah membuat mereka berhadapan langsung dengan penyihir yang jauh lebih cantik dan berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Itu blurb singkat di belakang bukunya. Yang menarik di sini adalah dimana di buku sebelumnya kita tuh menjelajah Narnia sampai ke ujung dunia. Di buku satu ini tuh kita tetap menjelajah Narnia tapi ke bawah gitu, ke dalam dunia bawah. Yang mana itu sangat menarik buat gue. Dan kalau kalian udah nonton video pembahasan buku-buku Narnia sebelumnya, atau mungkin kalian udah familiar gitu ya dengan cerita Narnia ini, baik dari film maupun dari bukunya, kalian juga pasti akan tahu bahwa roster atau karakter dalam tiap cerita di buku Narnia ini bisa berubah. Kita nggak akan tahu siapa yang bisa masuk kembali ke dunia Narnia, dan di buku ini pun sama. Dalam buku The Silver Chair, kita nggak akan bertemu lagi dengan Pevensie bersaudara. Kita nggak akan ketemu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Yang tentunya itu sad banget karena gue udah terlanjur invest gitu ya ke mereka. Gue udah terlanjur mengasosiasikan Narnia dengan keluarga Pevensie. Tapi ya karena emang sistem rosternya di sini tuh ganti-ganti gitu ya di dalam series Narnia. Well, jadi kita bisa apa? Di buku sebelumnya kita udah kenalan sama salah satu saudara dari keluarga Pevensie, yaitu Eustace, yang annoying as hell di buku sebelumnya. Tapi di pertengahan bukunya ada satu bagian buku yang emang didedikasikan untuk dia kan, buat Eustace. Dan satu dua hal dia belajar lah dari karma yang dia dapat. Dan kalau gue boleh ngomong sih, karakternya udah keredeem lah. Dan tebak, dia juga salah satu roster yang kembali gitu di buku Silver Chair satu ini. Roster atau karakter di dalam cerita Silver Chair ada dua, yaitu Eustace tadi, saudaranya keluarga Pevensie, dan teman satu sekolahnya, teman sekolah Eustace, yaitu Jill Pole. Nah, untuk bagaimana dan kenapa mereka terpanggil ke dunia Narnia, well, mereka terpanggil ke dunia Narnia tuh melalui satu cara yang menurut gue paling jelek daripada entrance Narnia yang lain. Kalau di buku pertama lewat lemari, ikonik. Di buku kedua lewat stasiun gitu, yang keren banget menurut gue, yang sambil kereta lewat. Di buku ketiga keren juga melalui lukisan yang air lautnya keluar dari sana. Di buku Silver Chair ini, entrance mereka ke Narnia melalui bagian belakang sekolah, melalui satu pintu, satu pagar dalam sebuah kebun atau lapangan. Saking nggak menariknya, gue sampai nggak begitu inget gitu dengan entrance mereka di Narnia.
Intinya mereka di sana tuh awalnya karena bersembunyi dari para bully di sekolahnya. Dan saat para pembuli tadi mulai mendekat, ya mereka mulai memanjat, mulai masuk ke dalam sebuah pintu yang mungkin waktu awalnya tuh akan tembus ke sebuah lapangan atau ladang atau gimana gitu di area belakang sekolah. Dan tentunya mereka akhirnya masuk ke dalam Narnia. Nggak menarik banget sih. Yang mana itu merupakan satu poin yang gue tunggu-tunggu gitu. Apalagi nih entrance menarik, apalagi nih yang akan kita temukan saat mengikuti perjalanan anak-anak ini menuju ke negeri Narnia. Oke, mereka sekarang udah ada di Narnia. Kemudian alasan kenapa mereka terpanggil ke dunia satu ini. Karena satu dan dua hal si Eustace tadi nggak berada di tempat atau nggak bersama kita lagi. Gue nggak akan spoil dia kenapa. Yang jelas karakter terbaru kita yaitu Jill Pole bertemu dengan Aslan. Dia dijelaskan tentang alasan mereka terpanggil ke dunia satu ini, yaitu untuk menyelamatkan anak dari Prince Caspian atau King Caspian mungkin sekarang. Ya seperti yang kalian ketahui, antara dunia nyata dan dunia Narnia ada gap waktu. Di sini King Caspian sudah menikah, sudah punya anak, sudah tua, dan satu-satunya ahli warisnya yaitu sang anak menghilang. Kenapa dia bisa hilang? Well, si anak atau sang anak ini sendiri hilang dalam sebuah tragedi yang melibatkan istri dari Prince Caspian itu sendiri. Tapi gue nggak akan spoil karena di belakang bukunya pun nggak dikasih tahu. Jadi mungkin satu pengalaman yang kalian harus experience sendiri. Yang jelas itu tadi, King Caspian sudah tua dan ahli warisnya hilang. Mereka terpanggil untuk mencari anak dari King Caspian tadi. Sang karakter baru tadi diberitahu step by step oleh Aslan bagaimana mereka bisa menemukan anak dari Raja Caspian satu ini. Dan ya, perjalanan pun dimulai dari sana yang akan membawa mereka ke dalam negeri bawah tanah di Narnia. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri bukunya. Untuk poin-poin yang gue suka, salah satunya mungkin adalah petualangannya. Entah kenapa dengan roster yang baru yang mungkin gue belum kenal sepenuhnya gitu ya, nggak kayak keluarga Pevensies. Petualangan di sini tuh jauh lebih seru buat ikutin daripada yang Downrider sebelumnya. Gue suka dengan konsep mengeksplor Narnia lebih jauh ke dalam tanah. Dan gue juga suka bagaimana karakter-karakter yang bisa dibilang baru dalam negeri Narnia ini tuh melawan satu entitas yang wah gila kuat banget sih. Mungkin bisa dibilang ekuivalennya Snow Queen di buku pertama. Yang mana merupakan satu hal yang berat karena si karakter Jill Pole ini sendiri baru pertama kali ke Narnia dan karakter Eustace baru 2 kali. Well, mungkin kalau ada argumen bahwa si Peter dan Susan juga baru 2 kali ke Narnia dan mereka ya melawan Ice Queen. Tapi bisa diingat lagi gitu kalau keluarga Pevensie itu saat pertama kali ke Narnia, mereka tuh memerintah sampai ratusan tahun, sampai mereka tua gitu kan. Baru mereka kembali ke dunia nyata dan keluar dari lemari dalam rentan usia yang sama saat mereka masuk ke dunia Narnia. Sedangkan ini tuh mereka baru masuk ke Narnia, Eustace baru kenal sama Narnia, dia juga nggak terlalu skillful kayak keluarga Pevensie dan harus melawan musuh yang sebegini kuat gitu. Gue juga suka bagaimana kita mengenal lebih jauh gitu ya tentang makhluk-makhluk yang ada di negeri Narnia. Dan ya mungkin itu sih hal-hal yang gue suka dari buku satu ini. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang gue kurang cocok. Pertama jelas entrance-nya nggak menarik sama sekali, sebagaimana yang udah gue jelasin sebelumnya. Kemudian mungkin di buku satu ini tuh gue nggak begitu care sama karakternya. Sekali lagi gue udah terlanjur invest sama Narnia dan korelasinya dengan keluarga Pevensies. Di buku ini tuh gue hanya fokus sama ceritanya yang seru, untungnya seru, dan nggak peduli sama karakter-karakternya, nggak seperti buku-buku sebelumnya. Dan ya mungkin itu aja sih, overall masih seru buat diikutin seri fantasi anak-anak satu ini. Dongengnya masih dapet, petualangannya masih seru, dunianya masih sangat menarik, dan semoga gue bisa namatin seri satu ini di tahun ini. So ya mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Apakah tertarik dengan seri Narnia satu ini? Dan apakah ada yang nemenin gue untuk namatin seri Narnia di tahun ini? Bisa tulis di kolom komentar. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.